Salam, sukacita dan damai sejahtera tetap ada pada kita dan tetap semangat di tahun yang baru ini. Tetap sehat, tetap perkuat iman dan pertebal imun saudara. Kali ini saya ingin membacakan dari Mazmur pasal 37 ayat 5 untuk kita semua, mulai ayat 3 sampai ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Haleluya. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada rencana-rencana Tuhan. Biasa saudaraku, ini hari yang ke-7. Biasa setiap awal tahun ada banyak goal yang akan kita capai, ada banyak rencana-rencana yang ingin kita wujudkan, ada banyak mimpi-mimpi yang kita akan nyatakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau hal itu berbenturan dengan rencana Tuhan bagi kita? Nah, inilah yang dimaksud oleh pemazmur. Percaya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan di Yeremia dikatakan adalah rancangan-rancangan terbaik. Tuhan tahu apa yang menjadi rancangannya tentang kita. Dan rancangan Tuhan selalu adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang kedua adalah kita menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh rencana kita, menyerahkan seluruh cita-cita dan keinginan-keinginan yang kita wujudkan pada tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan, bergerak di dalam Tuhan, dan berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15, perkataan Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai umat tebusannya, bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang kalau dipotong keluar lepas dari pokoknya, dia tidak akan hidup. Saudara dan saya mengalami hal yang sama, bahwa kita tetap harus tinggal di dalam Kristus, dan Kristus perkataan-perkataannya, perintah-perintahnya ada di dalam kita, sehingga itu yang menjadi penuntun, pengarah, pembentuk keseharian dan hidup kita. Seperti pemazmur tadi di ayat 30, di pasal 37 katakan, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku dan percaya jugalah kepada perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Kita mau percaya kepada Tuhan dan kita yakini bahwa Dia memang Tuhan yang berkuasa, bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Dialah yang menjadi sumber dari segala sesuatunya. Apapun yang saat ini sedang terjadi, gonjang-ganjing di dunia, dan harapan-harapan yang mungkin sepertinya tidak terwujud, apalagi pandemi, kita berharap segera berakhir dengan adanya vaksin yang masuk ke Indonesia. Ada harapan baru, tapi di sini ada berita simpang siur dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saudara masuk ke dalam hal yang membahayakan hidup saudara. Yang paling penting saat ini adalah kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ketika kita belajar terus-menerus untuk tinggal di dalam Kristus, dan firman yang menetap di dalam kita menjadi warna hidup kita, yang menentukan arah kita, yang menjadi motor penggerak kehidupan dan karya kita, maka kita akan diperhatikan dan dibela. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6 bahwa hidup kita adalah menjadi tanggung jawab dan haknya Bapa di surga. Bukankah Tuhan akan terus membela dan Dia tidak akan membiarkan kita. Bahkan Tuhan pernah berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita mau belajar menempatkan hidup kita, percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu yang ingin kita lakukan kepada Tuhan, Bapa Sang Khalik itu,
maka dia akan tidak akan membiarkan kita mengalami celaka. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalaupun kita misalnya harus jatuh, kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Tuhan, terus menerus jadikan firman Tuhan Yesus itu, perkataan-perkataan dan ajaran Tuhan Yesus itu bagian di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus, serahkanlah segala sesuatu yang sudah engkau rencanakan di dalam hidupmu sepanjang tahun 2021, maka Tuhan Yesus berkata engkau akan berbuah banyak. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mau belajar untuk percaya dan belajar juga untuk menyerahkan segala sesuatu yang kami rencanakan, yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong kami semua ya Bapa, oleh karena nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.